Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan di bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dengan judul Sedekah si miskin yang menggetarkan arsy Allah. Dia seorang yang miskin, namun semangatnya untuk ikut perang di medan Tabuk sangat membara. Dia tidak punya uang, namun doanya sampai tembus ke langit. Siapa dia? Mari kita buka lembaran-lembaran sahabat Rasul yang ceritanya penuh hikmah dan penuh keteladanan bagi kita semua. Pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk melaksanakan perang Tabuk. Pada masa ini terjadi kekeringan yang panjang, musim kemarau yang panjang, udara sangat panas, namun Rasulullah tetap ingin melaksanakan jihad di Tabuk. Perang ini juga disebut perang kesulitan karena pada perang ini persediaan air sedikit, kemudian kendaraan yang sedikit, dan jarak tempuh yang sangat jauh, yaitu 7.078 km. Namun karena pentingnya perang ini, Rasulullah mengajak para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk, karena pada perang ini sangat menentukan. Kemudian mengajak para sahabatnya untuk berinfak. Orang yang datang pertama kali berinfak adalah Abu Bakar. Dia membawa semua hartanya. Setelah hartanya diberikan oleh Rasul, dan Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan di rumah? Kemudian Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab membawa separuh dari hartanya. Kemudian Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar ditambah dengan 300 ekor unta lengkap dengan muatan dan 50 ekor kuda juga. Saking banyaknya sampai Rasulullah bersabda, apa yang dilakukan Utsman setelah ini tidak akan membahayakan. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga datang dengan membawa 200 uqiyah. Ibnu Abbas juga membawa harta yang banyak. Asim bin Adi juga dengan menggotong 90 wasak kurma. Kemudian kaum ibu-ibu melepaskan perhiasannya, diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian di pojok sana ada seorang sahabat yang miskin, sedih
karena dia tidak bisa mendirmakan hartanya. Dia orang miskin yang namanya Ulbah bin Zaid. Dia sedih karena tidak bisa membantu di medan perang Tabuk. Kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah memberi semangat, memberi khutbah bahwa orang-orang yang membantu di perang Tabuk, maka pahalanya adalah surga. Mendengar ini, Ulbah semakin sedih. Dia pulang sempoyongan, pulang dengan jalan sambil menangis. Sampai di rumah dia sedih sekali karena tidak bisa membantu perang di medan Tabuk. Di perang Tabuk yang dihadapi adalah pasukan adidaya kaum Romawi yang berencana hendak menyerang Madinah. Kemudian Ulbah setelah sampai di rumah, dia sedih sampai tidak bisa tidur. Di malam hari dia mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Setelah sholat dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk berjihad dan aku sangat menginginkannya. Namun Engkau tidak memberikan kepadaku apa yang dapat aku gunakan untuk menguatkan Rasul-Mu. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka terhadapku, baik dari jasadku atau kehormatanku." Alangkah beningnya doa ini terus senantiasa dipanjatkan berulang kali sampai menjelang subuh. Dan setelah azan subuh, Ulbah mengambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah bersama Rasulullah. Setelah sholat selesai, semua sahabat pandangannya ke mata yang mulia, yaitu beliau Rasulullah SAW, menunggu apa yang ia katakan. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, "Siapa yang tadi malam bersedekah mengikhlaskan kezaliman terhadap dirinya dan kehormatannya?" Suasananya hening dan hampir tidak ada yang berdiri. Ulbah tidak menyangka bahwa doanya itu didengarkan oleh Allah dan sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Akhirnya Ulbah berdiri. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Sedekahmu diterima Allah." Mendengar itu Ulbah sangat senang, walaupun tidak punya apa-apa, namun sedekahnya itu diterima oleh Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Bila kita adik-adik belum mampu, belum punya uang untuk sedekah, minta kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak ngasih, didoakan orang tuanya agar diampuni, didoakan agar orang tuanya dilapangkan rezekinya. Bila anak-anak melihat pedagang kecil, pedagang pentol di jalan, doakan agar dia sehat dan dagangannya laku dan laris. Bila berjalan-jalan ke pasar, ada simbah-simbah berdagang, doakan agar dia sehat dan dagangannya laris. Jadi kita setiap hari bisa bersedekah dengan doa. Ini saja yang saya sampaikan anak-anak. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan pantun. Bawa oleh-oleh buah srikaya, buahnya masak enak rasanya. Bersedekahlah, jangan tunggu kaya, meski hanya
dengan untaian doa. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin wa nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.